Sodong itu bagian dari paroki Bedono. Saya ingat pada Asian Youth Day, saya pernah camping di tempat ini, tapi belum ada bangunan-bangunan yang bagus ini. Sekarang sudah cukup berubah, tetapi yang saya apresiasi adalah mereka punya tim yang solid, yang punya tema-tema tertentu, yang bisa dilatihkan dan disimulasikan sebagai pengalaman konkret hidup di desa pada para tamu. Nah, sesudah misa kita akan foto bersama, dan ini adalah anak-anak SMP. SMP apa, Bu? SMP Marsudirini, Santa Teresia. Santa Teresia. Di mana itu? Di Solo. Ya, di Solo. Ya, di Belakang Solo. Balai Kota. Belakang Balai Kota. Ini anak-anak. Tuh. Oh ya, live in SMP Marsudirini Santa Teresia, Surakarta. Maka kalau Anda punya komunitas dan ingin live in di tempat yang plural, yang beragam, ayo ke Soles Sodong Lestari di sekitar Ambarawa dalam ketinggian 850 sampai 950. Ini Dusun Sodong, Kecamatan Genting, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Ketinggiannya 950. Jadi di pegunungan dan sangat dusun ya, jauh dari keramaian kota. Dan ini ada beberapa rumah. Nanti Anda akan tahu kenapa rumahnya bentuknya begini. Ya kan? Tuh. Nah, saya ingin ngobrol dengan para sahabat yang adalah orang-orang sini, yang kemudian nguri-uri kultur dan tradisi dan nilai-nilai luhur lokal, dan di-sharingkan pada para tamu yang datang dari kota-kota, rata-rata komunitas, entah perusahaan, entah komunitas iman, dan hari ini adalah anak-anak sekolah. Ini daerah ini subur dengan aneka macam buah. Depan kita durian, musangking, dan tadi itu apokat, dan kita akan masuk ke rumah yang sangat asik ini. Yuk, kita ngobrol dengan tim yang mengelola kegiatan di Dusun Sodong, Sodong Lestari, Soles. Kita akan di rumah ini. Nah, halo, selamat pagi semuanya. Yeay, keren. Terima kasih ya untuk kepedulian pada anak-anak, pada komunitas-komunitas dari luar untuk didampingi dan ya didampingi ya, diajak main-main di tempat ini. Ini Rena ini adalah istrinya Mas Jarot, ya toh? Mantan pacar. Mereka ini sebenarnya hidupnya di Sentul City, di Bogor, ya kan? Tetapi sangat cinta pada kampung kelahiran mereka. Pak Sopo Kiyo? Pak Saroji. Yeah. Nah, asli Putra Sodong. Yeah. Semua asli Putra Sodong lagi. Iki sapa meneh iki? Pak Yo ini petani jamur, ya kan? Sodong. Pak siapa? Sabtono. Pak Sabtono itu sudah melanglang buana baik Asia maupun Afrika ya Pak ya. Neng tetep pengen pensiun dini dan manggon neng Sodong. Neng kampung ya. Pak Didi Sodong asli, orang sini pokoknya lokal. Pak Iman. Pak Iman, sing mburi kae Mbak Sopo, Bu Sopo? Bu Susana. Dulu ikut keliling-keliling dong. Yang apa? Yang bau rekso ya. Dulu ikut keliling-keliling. Oh iya, ke negara-negara lain. Dan ini tuan rumahnya ya Mbak ya? Bener toh? Bu Susana. Oh ngono ya, Mbak Sopo? Rutini. Mbak Rutini. Lama hidup di mana Mbak?
Saya pernah tinggal di Australia. Berapa lama? 9 tahun. 9 tahun di Australia. Lihatlah, ini orang-orang lokal loh ini. Nah, aku pengen sing iso ngomong dan kemerici. Rena, ya Ren. Ren, apa yang kamu banggakan dengan Kampung Sodong? Mungkin yang lokal sodok. Ah, yes, baik. Bon-bonan soalnya. Ya, apa? Alamnya satu. Alamnya apa alami wong kowe lahir ning kene kok? Saya tetangga kampung Romo. Ya kurang lebih toh. Oh. Kebersamaannya Romo. Oh, seperti apa kah? Ya, kebersamaan terutama di komunitas kami. Ini di komunitas Sodong Lestari. Itu kami bisa berekspresi dengan kami yang tua-tua tapi juga dengan anak-anak lintas generasi. Kemudian memanfaatkan lahan. Lahan ini yang dipinjamkan oleh keluarga Bu Susana untuk kami gunakan sebagai tempat dinamika. Oh, oke. Tetapi overall bukan karena tim ini tetapi alam dan hidup bersama sebagai masyarakat seperti apa sih di sini, Pak? Kalau masyarakat sini ya memang baik-baik sekali gitu. Kalau ada kegiatan ini masyarakat tetap antusias itu. Oke. Pak Naryo apa, Pak? Kerukunan di Sodong cukup baik Romo. Jadi ketika bangun masjid kayak apa itu semua ikut gitu. Terus ada budaya-budaya apa yang syukuran itu yang punya muslim kita juga ikut. Oke. Pak panjenengan Pak Sowa semane lali aku. Sabtono. Pak Sabtono panjenengan kok merindukan banget. Kan ada banyak pilihan di negara lain. Lah sing dirindukan itu yang di belakang itu sebenarnya. Oh, memang buat tinggal. Nah, ya kadang Tadinya. ditinggal karena saya tugas kan di daerah-daerah yang keluarga nggak boleh dibawa. Oh, ngono ya. Family decision namanya. Jadi pasti ini tempat ini membawa pesona secara alam, masyarakat, udara sejuk, ketinggian, kesuburan dan aneka hal. Dan nyatanya ini orang-orang yang melanglang buana akhirnya pulang ke dusun ini, dusun Sodong. Nah, kemudian ceritanya seperti apa sih sehingga sekarang menjadi tim yang disebut tim apa nih? Soles. Ya. Tim Soles ini bagaimana terbentuk atas keprihatinan apa waktu itu? Oke, jadi pertama sih karena kecintaan kami untuk pulang kampung ya. Tapi waktu itu karena kita tinggal di kota ya di Jakarta yang kita bekerja ya. Jadi tiap akhir bulan tuh pasti terima amplopan ya Mo ya. Tapi beda ternyata di kampung itu. Kami ketemu dengan teman-teman ini berpikir apa sih yang kita bisa angkat di dusun kami ini gitu. Kebetulan Gayung Bersambut waktu itu memang ada semacam kayak live in tapi live in yang masih biasa gitu dalam artian anak-anak hanya dilepas di kampung ini hanya berdinamika dengan keluarga tinggal masing-masing yang mungkin tanpa tema, tanpa tujuan khusus gitu mau hanya menitipkan anak-anak di kampung ini. Nah, apa sing mbok tawarkan sebagai hal yang ya ini bisa disaringkan dan akan bermanfaat untuk para tamu? Apa Ren? Ya. Yang pertama kami ini Romo, konsepnya lokalitas. Oh, oke. Jadi kami memanfaatkan apa yang ada di sini, apa yang kami bisa lakukan. Itu poin pertamanya. Jadi tidak harus sarjana. Kalau sarjana nanti kami nggak bisa kerja Romo, nggak ada nanti. Kemudian kenapa dengan Stop catatan. Ya. Mereka mengatakan kami tidak mensyaratkan sarjana, tapi ini sarjana-sarjana ya. Anda harus tahu. Terus. Kemudian lokalitas itu yang kami angkat karena kami hidup di daerah pertanian, kami hidup dari bertani sebagian besar Berkebunnya. dari kami berkebun, petani jamur, petani kopi. Jadi kami ingin mengajak orang yang datang ke sini belajar itu tidak harus di ruang kelas. Belajar itu di kebun bisa, di lahan bisa, dengan cabai, dengan tomat, terong dan teman-temannya bisa. Itu yang salah satu yang kami tawarkan. Kemudian kenapa ini menurut kami layak untuk orang datang ke sini? Karena tidak semua tempat menawarkan seperti apa yang kami tawarkan. Kalau belajar atau outbound harus ke tempat rekreasi kami jauh. Terdekat harus ke Bandungan. Kenapa nggak manfaatkan lahan yang ada gitu. Jadi yuk belajar itu bisa di mana saja, bisa dengan siapa saja karena semua bisa jadi guru, semua tempat bisa jadi untuk tempat belajar. Oke. Terima kasih ya Ren ya. Ya. Terus panjenengan
selama ini berapa tahun terakhir sih banyak orang live in di Soles Sodong Lestari ini? 11 tahun Romo. 11 tahun ya. Jadi mereka ini punya pengalaman setidaknya 11 tahun. Pernah mendampingi komunitas yang internasional? Asian Youth Day? Asian Youth Day pernah. Kemudian dari VMART pernah, itu petani-petani Asia. Jadi ada acara di sini 3 hari ya. Kita diskusi seputar pertanian untuk anak, kemudian daerah rural gitu ya. Itu terus pernah juga dari Child Fund ya. Diskusi juga, kami diskusi di sini untuk acara. Oh iya. Lupa sih Romo. Ya, kita mendengar ya pengalaman-pengalaman yang menarik. Semangat salah satu yang ingin kita promosikan itu yang pertanian organik. Jadi yang selaras alam, pertanian organik. Sejauh sampai hari ini, panjenengan mendengar kesan apa dari mereka yang pernah live in di desa ini? Ya, Kesan mereka rata-rata? Rata-rata tetap suka Romo, Suka. udah senang di sini ya. Karena apa mereka biasanya? Satu karena alam, udara yang seger. Semuanya AC, kebunnya AC, Betul. ya, Berarti jalannya semua AC ya, AC alami, Romo. Ah. Mereka bilang juga penduduk di sini ramah-ramah Romo. Oh iya. Terutama di sini kan ada pembelajaran keterampilan, ada pembelajaran seni budaya, dan ada perubahan pribadi masing-masing di dalam setiap yang didapat setelah live in di sini. Oke, Mbak mungkin orang terlibat langsung, mau terlibat? Di awal-awal terlibat. Saya ingat sekali salah satu hal yang penting mengapa Sodong Lestari ini lahir. Ketika teman-teman berkumpul itu, mereka menyampaikan sebuah keresahan Romo, mempunyai sebuah kegundahan. Kenapa anak-anak kita sekarang, anak-anak muda ini sudah ingin meninggal, tidak suka bertani. Iya, betul. Tidak suka dengan tanah, dengan kotor. Makanya mereka berpikir bagaimana ya kita harus mengembalikan jati diri anak-anak ini supaya tidak lupa. Suwe neng luar negeri, Australia. Apa yang paling merindukan panjenengan untuk pulang? Oh ya, mungkin kenyamanan alamnya mungkin dan kerukunan dengan warga sekitar ini yang nggak pernah saya dapat ketika hidup di Australia. Jadi di Australia itu rasanya hidup itu untuk bekerja. Jadi hanya pulang kerja udah gitu. Tapi kalau di sini saya bisa menanam apa aja di kebun, saya mandiri sayur, mandiri Bertemu tetangga, kumpul-kumpul. Saya nggak hanya harus kerja tiap hari. Iya. Makasih ya, Mas Rod. Nek harus memonto-monto mungkin tidak lengkap, tapi tawaran-tawaran tema pendampingan apa wae, nek tematik. Oh, tema sebenarnya ya by request mau. Oh, by request ya. Jadi kami sebenarnya lebih senang kalau dari sekolah misalnya itu menginginkan suatu tema. Jadi semua dinamika yang akan kami sajikan itu bisa mengakomodasi apa yang mereka inginkan. Oh, jadi mengolah dulu ya, rapat, terus kegiatan apa? Dinamikanya apa gitu. Jadi mereka itu menginginkan lokalitas ya, semua kita bikin dinamikanya itu lokalitas. Atau persaudaraan lintas agama. Ya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau mungkin dia pengen leadership anak-anak. Leadership, ya, jadi dinamikanya kita akan sesuaikan mengarah ke bagaimana mengolah jiwa anak ini menjadi seorang pemimpin misalnya. Oh iya ini lihat ya toh diskusi mereka itu tingkat apa coba ya toh. Nah tren aku artakon. Mungkin sebenarnya nggak hanya anak live in yang bisa kami akomodasi, tapi kami juga mengakomodasi sebuah keluarga kota yang ingin tinggal di desa, ingin merasakan hidup desa. Kita bisa menawarkan itu. Oh, merinding mereka loh. Tinggal di sini, live in ya. Di sini, masak di sini, berdinamika di sini. Nah, saudara-saudara, jadi uripe wong aku wong Katolik kan Romo to. Uripe wong Katolik ora mung novena, siarah, indulgensi, terus jubileum ya toh. Anda punya waktu 1 malam 2 malam, ajak lingkungan untuk live in di tempat ini diantaranya kan? Ya. Iya, berinteraksi. Oh, sudah datang ke sini, kan mereka akan
Minta gitu. Ya. Berkegiatan di sini berdinamika, kami akan siapkan dinamika singkat. Oh iya iya Ya, iya, silakan mereka dihadiri sangat dan siap. makan bersama, menunya menu lokal. Oh, Sebisa mungkin saudara-saudara, apa yang ada di sini. di balik itu semua lihat kecerdasan mereka toh, ya toh, ini wong sodong iki. Tapi tek 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 Ren. Angger mrene kok sing live in sithik padahal ning desa liya aku iso misal 200 300 wong. Tapi disodong 11. Ya. Ini kok ini tadi hanya berapa? 70 Ini 60. 60. 66. Kenapa kok Iya. tidak banyak? Ya karena kami ingin memberikan pendampingan yang maksimal, Romo. Oh. Kan, kapasitas kami pendampingnya total hanya ada 7, 7, Ah. 8, maksimal di 10 tergantung kesiapan dari masing-masing, kan kadang ada yang pas kerja di luar kota atau apa. Nah, agar lebih maksimal pendampingannya, kemudian pendampingan di keluarga juga maksimal, kami membatasi hanya di 100 siswa. 100 siswa atau 100 orang ya? Ya. Kalau komunitas lain ya kan? Ya, oh Ya. ya, betul kalau komunitas. Pernah ada komunitas atau sekolah yang ingin membawa lebih dari 100 untuk di sini, lalu kamu merespon seperti apa? Iya, waktu itu pernah ada yang sampai hampir 270 di sini dan minta semua harus ke sini. Tidak mau dibagi dengan kampung lain. Tapi ya karena itu batas pendampingan kami biar maksimal. Di 100 orang kami mengusulkan untuk datang dalam beberapa batch. Ternyata mereka tidak menyanggupi karena harus bareng, satu sekolah itu keluar bareng, kegiatannya kelas 1, 2, 3 bareng. Ya dengan terpaksa kami tidak bisa melayani, Romo. Daripada hasilnya tidak maksimal, Luar biasa. mengecewakan dan menjadi apa ya, pengalaman yang kurang baik bagi mereka dan bagi kami. Jadi ya sudahlah, tidak usah aja. Mungkin di lain keren. kesempatan kalau memang waktunya mereka pas, bisa membagi jadi 3 paling tidak 3 kali keberangkatan, dengan senang hati kami akan menerima. Saudara-saudara, mereka tim ini, tim Soles ini punya idealisme tentang pendampingan. Jadi tidak main-main asal menerima komunitas ya. Arep ono komunitas sing mrene minta pendampingan dan mau live in, kontake piye? Kontak saya, Romo. Ya, Rena ya. Ya, Rena. kontak saya di WA, WA aja di 0812 1919 3033. Ulangi Rena. 0812 1919 3033. Oke, terima kasih. Ayo kita berkunjung ke Sodong Lestari dan menikmati aneka kekayaan dan pertemanan yang ada di sini ya. Terima kasih semuanya ya. Oke, yuk. Yang saya rasakan itu ada 2 hal, Romo. Yang pertama itu merasa bersyukur dan diberkati. Merasa bersyukur karena kami boleh diterima di sini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami miliki. Tentang koordinasi awal kami, tentang bagaimana anak-anak kami diterima di sini. Terus Bagaimana juga cara pendampingan tim dari sini mendampingi anak-anak kami yang notabene anak sekarang itu penuh dengan banyak ya ada lebih kurangnya karena anak zaman generasi sekarang. Merasa terberkati karena setelah 4 hari mereka berada di sini ada pesan-pesan yang mereka dapatkan. apa itu? Ya, tadi mereka mengatakan ada perasaan sumedot dengan orang tua yang ada di sini. Oke, terus Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan itu ternyata berkesan bagi mereka. 2 kegiatan yang paling bagus, Romo, yang menurut mereka itu sorengan, Romo. Jadi joget soreng itu pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata berkesan sekali ketika sangrai kopi, Romo. Nah, itu menurut mereka itu sangat berkesan. Ya, sangat lokal itu ya, dua-duanya ya. Betul. Oke. Itu mereka sangat happy. Itu 2 kegiatan yang paling mengena. Selain Terus Sumatera panjenengan juga. punya pengalaman banyak di tempat lain juga kan? Ji. Apa yang khas di sini dibanding kalau live in di tempat yang lain? lain. Baik. Yang khas itu, Romo, karena ada pendampingan dari tim. Oh itu iya yang iya. berbeda dengan yang lain. Iya saya paham. Ji. Karena banyak live in yang tidak didampingi. Betul. Ya oleh orang lokal. Betul. Pokoknya mau titip keluarga rampung Ji, gitu kan? Ji. Oh iya. Mereka seperti apa kesan Ibu? Mereka itu sih. Tim lokal. Oke. Kalau saya secara pribadi, Romo, saya cukup terkesan karena mereka ini sepuh-sepuh. Sudah sepuh, tapi punya satu value yang sama, yaitu mau mendampingi, mendidik anak-anak generasi muda. Mereka lakukan
mereka kerja 24 jam untuk kegiatan ini karena terasa sekali kontribusi mereka terhadap kegiatan ini mereka curahkan tidak hanya secara fisik tapi pikiran, hati mereka ada bersama dengan anak-anak kami. Keren, terima kasih ya Bu Febri ya. Tuhan memberkati Amin, pekerjaan dan salam untuk keluarga besar Marsudin ini. Ya.